they've got a country, and they've got oil, and they're very smart people, and they can come back. Israel got hit very hard, especially the last couple of days. Israel was hit really hard. Konflik Iran-Israel, refleksi dari kecerdasan strategis dan dampaknya di kawasan. Mungkin inilah alasan mengapa Donald Trump pada akhirnya mencoba menghentikan pertempuran antara Iran dan Israel serta mendorong tercapainya gencatan senjata. Trump tampaknya tidak ingin Israel mengalami kehancuran yang lebih parah. Dalam pernyataannya saat berbicara dengan pihak NATO baru-baru ini, Trump menyebut bahwa Iran adalah negara hebat dengan sumber daya minyak dan rakyat yang cerdas. Ia juga mengakui bahwa Iran mampu memberikan pukulan yang sangat keras kepada Israel sebelum akhirnya kesepakatan gencatan senjata tercapai. Menariknya, setelah gencatan senjata, Trump memperingatkan bahwa konflik antara Iran dan Israel bisa saja kembali pecah dalam waktu dekat. Mengapa demikian? Kami akan mengulas beberapa hal penting terkait konflik ini, mulai dari kehancuran besar yang dialami Israel dalam Perang 12 Hari, hingga potensi konflik lanjutan. Kehancuran dan kecerdasan Iran dalam Perang 12 Hari. Ketika Trump menyebut bahwa rakyat Iran adalah orang-orang yang cerdas, kami tertarik untuk menelusuri seberapa cerdas mereka secara data. Berdasarkan pembaruan tahun 2025 tentang negara-negara dengan rata-rata IQ tertinggi di dunia, Iran menempati peringkat keempat, di bawah Cina, Korea Selatan, dan Jepang. Sementara Rusia berada di posisi kelima. Sebagai perbandingan, Indonesia berada di peringkat ke-90, di bawah Pakistan dan Arab Saudi, namun sedikit di atas Kolombia, Yaman, dan Brasil. Negara tetangga kita, Malaysia berada di peringkat 22, Vietnam di posisi 24, dan Thailand di posisi ke-15. Melihat peringkat Iran tersebut, pernyataan Trump soal kecerdasan rakyat Iran menjadi semakin masuk akal. Iran bukan hanya siap ketika diserang, tapi juga mampu melakukan serangan balasan yang sangat terencana. Menurut laporan, sebelum gencatan senjata, Iran melancarkan serangan presisi yang menyebabkan kerusakan signifikan pada infrastruktur vital Israel. Salah satunya adalah Weizmann Institute, pusat riset penting di Israel yang mengalami kerugian diperkirakan mencapai 300-500 juta USD akibat hancurnya ribuan hasil penelitian. Fasilitas lain yang juga terdampak antara lain Rumah Sakit Soroka di Be'er Sheva, pelabuhan, bandara, gedung perkantoran, perumahan, pembangkit listrik, kilang minyak, hingga jalur transportasi utama. Meski jumlah korban tewas di Israel dilaporkan lebih sedikit dibandingkan di Iran, yakni sekitar 29 orang tewas dan lebih dari 3.200 luka-luka, dibandingkan lebih dari 400 orang tewas di pihak Iran, skala kehancuran kota-kota di Israel menunjukkan bahwa serangan Iran sangat efektif secara militer dan psikologis. Biaya perang dan kerapuhan gencatan senjata. Menurut The Wall Street Journal, biaya pertahanan Israel sangat besar, diperkirakan mencapai 4 juta dolar Amerika per peluncuran sistem pertahanan Iron Dome. Biaya rekonstruksi kota-kota yang rusak diperkirakan melebihi 400 juta dolar Amerika. Meski gencatan senjata telah disepakati, para analis menilai bahwa situasi masih sangat rapuh. Salah satu penyebab utamanya adalah fasilitas nuklir Iran yang belum sepenuhnya hancur. Trump memang mengklaim bahwa serangan Amerika berhasil, namun kebocoran informasi dari intelijen AS menyebutkan bahwa serangan menggunakan bom seberat 30.000 pon tidak berhasil menghancurkan situs bawah tanah Fordow sepenuhnya. Hal ini menimbulkan kekhawatiran di pihak Israel yang bisa mendorong serangan lanjutan. Langkah Iran menggandeng Cina dan persiapan udara. Mengantisipasi kemungkinan serangan baru, Iran bergerak cepat. Salah satu kelemahan Iran adalah dominasi udara oleh Israel. Pada 24 Juni 2025, Menteri Pertahanan Iran, Brigjen Aziz Nasirzadeh, langsung terbang ke Tiongkok untuk menghadiri forum pertahanan tingkat tinggi dalam kerangka Organisasi Kerjasama Shanghai, SCO. Menurut Financial Times, Iran dan Cina kini meninjau ulang perjanjian kerjasama militer 25 tahun, termasuk potensi pengadaan teknologi dual use dan suku cadang untuk armada pesawat Iran. Iran juga bersiap menggunakan jet tempur buatan Cina seperti J-10C yang terbukti mampu menandingi jet-jet tercanggih buatan Barat. Efek domino, Korea Utara dan kepercayaan internasional. Serangan Amerika terhadap Iran ternyata menimbulkan efek domino di kawasan lain, terutama Korea Utara. Iran sebelumnya telah menandatangani Joint Comprehensive Plan of Action,
JCPOA, pada 2015 untuk membatasi program nuklirnya sebagai imbalan pelonggaran sanksi. Namun, pada 2018, Trump menarik AS keluar dari perjanjian tersebut meski Iran telah mematuhinya. Kemudian pada 2025, meski Iran tidak memiliki senjata nuklir, AS tetap melancarkan serangan. Hal ini memunculkan kekhawatiran dari Korea Utara bahwa satu-satunya cara bertahan adalah memiliki senjata nuklir dan tidak menyerahkannya. Profesor Lim Eul-chol dari Universitas Kyungnam, Korea Selatan, menilai bahwa serangan ini akan memperkuat legitimasi kebijakan nuklir Korea Utara dan mempercepat pengembangan kemampuan serangan pendahuluan berbasis rudal nuklir. Penarikan diri Iran dari IAEA. Sebagai reaksi, pada 25 Juni 2025, Parlemen Iran secara resmi menyetujui penghentian kerjasama dengan Badan Energi Atom Internasional, IAEA. Iran tidak lagi mengizinkan inspeksi, pemasangan kamera, atau pelaporan terkait fasilitas nuklirnya. IAEA pun menyatakan kehilangan kendali atas pengawasan fasilitas penting seperti sentrifugal, persediaan uranium, dan instalasi tersembunyi. Laporan intelijen menyebutkan bahwa Iran menyimpan hampir 400 kg uranium tingkat tinggi di lokasi rahasia, yang diduga salah satunya berada di Gunung Pikas, meski belum dapat dipastikan secara terbuka. Penutup, realitas baru di Timur Tengah. Apa yang diungkapkan Trump mungkin terdengar mengejutkan, tetapi mencerminkan realitas baru di Timur Tengah, bahwa kekuatan tidak semata ditentukan oleh teknologi barat atau aliansi militer besar, tetapi juga oleh strategi, kesiapan, dan kecerdasan nasional. Iran telah mengguncang Israel secara militer, diplomatik, dan psikologis. Serangan balistik terhadap kota-kota besar, kehancuran fasilitas vital, serta tekanan ekonomi dan politik menunjukkan bahwa Iran kini menjadi aktor yang tidak bisa lagi diremehkan di panggung global. Gencatan senjata bukanlah akhir, melainkan jeda sementara. Iran memperkuat pertahanan udara dengan dukungan Tiongkok. Israel tetap siaga. Sementara itu, AS justru memicu ketakutan baru di Korea Utara dan merusak kredibilitas sistem internasional. Kebijakan luar negeri AS terhadap Iran kini menjadi pelajaran penting bagi dunia, bahwa mematuhi perjanjian internasional pun tidak selalu menjamin perlindungan dari agresi.